Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semua, kita bisa kembali hadir dalam mata pelajaran PAI untuk kelas 9 semester ganjil atau semester 1, yang alhamdulillah hari ini kita akan membahas pelajaran selanjutnya atau bab selanjutnya, yaitu tentang iman kepada hari kiamat. Seperti yang kita ketahui bahwa iman kepada hari kiamat adalah merupakan rukun iman yang kelima. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat, kemudian iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Kemudian kita lanjut untuk pengertian iman kepada hari kiamat itu apa sih? Sebelum kita membahas tentang pengertian iman kepada hari kiamat, kita harus tahu dulu nih kiamat itu apa. Jadi kiamat itu adalah hari di mana peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta seluruh isinya. Begitu kiamat tiba, seluruh makhluk Allah yang tersisa saat itu tidak akan bisa menghindar dan dari kematian dan kehancuran bumi dan alam semesta akan luluh lantah. Jadi hari kiamat adalah hari atau peristiwa besar di mana hancurnya alam semesta ini, dan tidak ada satu makhluk Allah pun yang tersisa di dunia ini, di alam semesta ini. Bukan hanya manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan yang luluh lantah, tapi juga makhluk-makhluk Allah yang di luar planet bumi, yang di luaran sana, di luar angkasa, semuanya juga akan habis luluh lantah. Kemudian kalau iman kepada hari kiamat artinya apa? Iman itu artinya percaya bahwa kita itu mempercayai akan hadirnya atau datangnya hari kiamat. Namun tidak ada satupun orang yang tahu kapan hadirnya hari kiamat. Begitu ya. Jadi kita sebagai orang muslim harus percaya tuh yang namanya hari kiamat. Harus percaya kiamat pasti akan datang gitu. Selanjutnya, kenapa sih kita harus percaya ke hari kiamat? Apa dalilnya? Kata siapa emang ada hari kiamat? Nah, ini dia. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Qari'ah ayat 3 sampai 5, ayat 3 sampai 5 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farasyil mabthus wa takunu jibalu ka inil manfus. Dalam surat ini ada Allah gambarkan bahwasanya ketika si hari kiamat itu terjadi, maka manusia seperti laron. Seperti laron tuh apa? Binatang kecil yang terbang-terbangan. Kemudian juga gunung seperti bulu-bulu. Bisa kita bayangkan seberapa dahsyatnya hari kiamat. Bahkan gunung yang kita sekarang ini terlihat besar, nanti itu akan seperti bulu. Kalau gunung seperti bulu, kita seperti apa ya? Makanya Allah gambarkan seperti laron. Saking kecilnya. Kemudian macam-macam kiamat dan tandanya. Kiamat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, kiamat sugro dan kiamat kubro. Kalau kiamat sugro artinya kiamat kecil, di mana kejadiannya itu sudah ada sejak dahulu, seperti misalkan tsunami, gempa bumi, banjir bandang, terus angin puyuh dan lain sebagainya, yang memang tanda-tandanya itu tidak menimbulkan kerusakan yang benar-benar besar sampai alam semesta ini hancur, tapi lebih ke titik di mana yang paling dekat-dekat di situ saat kejadiannya gitu. Nah, bahkan kalau seperti itu dianggapnya kejadian normal ya, itu kiamat sugro. Dan selain itu kiamat sugro untuk manusia itu adalah kematian, di mana setelah kematian itu datang, manusia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Yang kedua itu kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kiamat di mana seluruh alam semesta ini Allah luluh lantahkan. Allah luluh lantahkan, ya. Tidak ada yang tersisa. Kemudian yang hancur bumi ini aja. Tidak, bumi ini hancur, planet-planet hancur,
dan alam semesta ini hancur, entah wallahu alam seperti gambarannya, tidak tahu, ibu juga tidak tahu gitu ya. Nah, untuk terjadinya kiamat kubro, mohon maaf, dalam kejadian atau dalam terjadinya dalam terjadinya kiamat kubro itu diiringi oleh tanda-tanda. Yang pertama adalah terbitnya matahari dari barat, kemudian muncul Dajjal, Ya'juj Ma'juj, dan kehadiran Bilat melata, lalu tiba-tiba pula tampak duhon atau awan debu seperti asap. Timur dan barat, penenggelaman muncul di timur, barat, dan Jazirah Arab. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dari tanda-tanda di atas itu bukan hanya tanda-tanda yang memang ditulis secara cuma-cuma, tapi juga karena ada pembicaraan oleh Rasulullah SAW gitu. Nah itu hari kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian menemukan tanda-tanda di bawah ini. Yang pertama, penenggelaman permukaan bumi timur, kemudian di barat, kemudian di Jazirah Arab, kemudian keluarnya Dajjal, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, keluarnya Ya'juj, terbitnya matahari dan aplikasi. Terus api yang keluar dari dasar bumi dan yang menggiring manusia serta turunnya Isa bin Maryam Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia tanda-tanda besar ketika ada tanda-tanda. Salah satu tanda-tanda seperti itu berarti kiamat akan datang. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian peristiwa setelah hari kiamat. Namis, kalau habis kiamat kita pada ngapain nih orang-orang? Nah, setelah kiamat itu akan terjadi pada setiap orang. Yang pertama, yaumul barzakh atau alam kubur. Semua orang yang mati akan merasakan yaumul barzakh. Kemudian yang kedua, yaumul ba'ats, itu hari dibangkitkan. Jadi setiap orang, setiap makhluk yang hancur meninggal saat itu, kemudian Allah gantikan kemudian Allah membangkitkan kita semua dengan keadaan masing-masing kita. Itu adalah namanya yaumul ba'ats. Yang selanjutnya adalah yaumul mahsyar. Setelah kita mengikuti yaumul ba'ats, yaumul ba'ats sama yaumul apa tadi itu namanya? Itu pokoknya mah tadi lupa. Yaumul mahsyar. Kemudian yaumul mahsyar, di mana hari dikumpulkannya manusia yang tadi sudah meninggal, dibangkitkan, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian yang keempat, yaumul hisab dan yaumul perhitungan. Jadi ketika setelah dikumpulkan di yaumul mahsyar, dihisab satu-satu. Kata guru ngaji ibu, orang yang pertama kali ditanyain adalah Rasulullah. Baru setelah maaf. Jadi yaumul hisab atau hari perhitungan amal itu adalah hari di mana perhitungan amal-amal kita selama di dunia kita pasti akan ditanyakan, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang terlewati. Kemudian adapun tahapan perhisaban di yaumul mahsyar, yang pertama adalah tahapan perhisaban pada yaumul mahsyar, kemudian merupakan tanya jawab, kemudian ada tanya jawabnya, kemudian membaca catatan amal-amalan kita sendiri, kemudian mendengarkan rekaman surat Al-Jasiyah, dan yang terakhir melihat gambar dan foto-foto al-zalah. Selanjutnya yaitu yaumul mizan, hari penimbang
penimbangan, habis dihisab, dihitung-hitung, habis itu baru ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah ditimbang, baru kita ditambah challenge lagi satu ya, yaitu adalah melewati jembatan Shirathal Mustaqim, di mana di bawahnya disediakan oleh Allah adalah sebuah neraka, yaitu kemudian kita disuruh jalan dengan bawahnya sebuah neraka. Nauzubillah min dzalik. Membayangkannya saja sudah takut. Dan yang terakhir, setelah semua perdramaan dilalui, pada akhir dilalui, kemudian Allah memutuskan, bahkan kita sendiri yang memutuskan mau masuk surga atau mau masuk neraka ketika kita melewati Shirathal Mustaqim. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga dengan catatan kita harus mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan menjalankan apa yang dilarang oleh Allah dan menjalankan segala perintahnya. Maka insya Allah nanti di yaumul hisab kakak nanti di yaumul hisab, semoga Allah pas dia yaumul hisab itu kita timbangannya lebih berat ke sebelah kanan. Jadi kita insya Allah akan masuk surga dan dijauhkan dari neraka gitu. Nah, seperti itulah materi kita tentang hari kiamat. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah selalu menunjukkan kita kebaikan sehingga kita tidak melenceng dari agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman, demikianlah yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.